Halo Sobat MyECA.id, bagaimana kabarnya nih? Selalu sehat ya, semoga. Nah, di sini kita akan memberikan simulasi atau panduan ya untuk penggunaan dari aplikasi e-learning untuk para guru-guru. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke halaman dari lms.namasekolahanda.sch.id. Nah, kemudian di sini akan muncul berbagai aplikasi pembelajaran yang sudah digunakan. Nah, yang akan kita gunakan dan simulasikan itu adalah yang e-learning. Jadi kita masuk dulu ke aplikasi e-learningnya. Nah, kemudian di sini akan muncul form login ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan role yang bisa dipilih, mulai dari admin, guru, siswa, wali kelas, dan supervisor. Nah, di sini kita akan masuk dulu sebagai guru. Kita masukkan username dan password yang sudah disiapkan oleh admin. Nah, kemudian di sini muncul dashboard ya. Di sini dashboard menampilkan yang pertama adalah jadwal mengajar hari ini. Nah, di hari ini Bapak Ibu guru itu mengajar di kelas mana saja, di jam keberapa, nah nanti itu akan muncul. Dan berikutnya ada semua jadwal yang Bapak Ibu ampu dan kelasnya di mana saja. Nah, di sini akan muncul ya dari jadwal mengajar keseluruhan. Nah, kemudian di sini ada fitur kalender akademik. Nah, fitur ini berfungsi untuk menampilkan agenda-agenda yang sudah dimasukkan atau diinputkan oleh admin-admin sekolah ya. Di sini nanti misalkan kalau ada jadwal UTS misalnya, nanti di sini Bapak Ibu bisa melihat UTS dari hari ini sampai hari ini, atau mungkin nanti ada informasi kelas meeting misalkan dari tanggal sekian sampai sekian. Nah, nanti informasinya akan bisa terlihat. Nah, kemudian inti dari e-learning ya, ini adalah untuk pembelajaran. Nah, di sini ada fitur kelas. Nah, di sini akan tampil beberapa dari kelas-kelas yang diampu oleh Bapak Ibu semua. Nah, di sini ada perbedaan warna merah dan warna hijau. Nah, di sini kalau warna hijau berarti kelas itu sudah dibuka. Jadi Bapak Ibu sudah membuka kelasnya. Jadi kalau misalkan nanti siswa masuk, itu nanti bisa absen. Nah, kemudian di sini ada yang warnanya merah. Nah, kalau warnanya merah ini berarti kelasnya sudah berakhir atau Bapak Ibu belum membuka kelasnya. Sehingga kalau misalkan nanti siswa masuk ya, siswa tetap bisa masuk tapi tidak ada untuk pilihan absennya. Nah, sekarang kita coba buka ya atau masuk ke kelas yang belum dibuka. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada dashboardnya. Kemudian tadi kalender akademik sama ya seperti yang di depan. Nah, kemudian di sini ada fitur buat kelas. Nah, jadi di sini fungsinya adalah untuk menghijaukan tadi tampilan kelas yang di luar sana. Jadi kalau misalkan ini kelas dibuat, nah kita bisa memilih nih pertemuan keberapa yang mau dilakukan. Nah, nanti ada pilihannya. Nah, misalkan kita setting untuk pertemuan pertama dulu, lalu kita simpan. Nah, kalau sudah disimpan, nanti otomatis akan ada pilihan untuk mengakhiri dari kelas ini. Nah, tapi kita biarkan dulu. Nah, kemudian di sini ada kolom ya atau fitur untuk tambahkan virtual class. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau menambahkan pertemuan yang virtual gitu. Nah, nanti misalkan Bapak Ibu sudah ada Zoom yang disediakan atau Google Meet yang sudah disediakan, nanti bisa diinsertkan saja linknya di sini. Nah, kita contohkan saja misalkan linknya samakan ya yang seperti di atas, seperti contoh gitu. Ya, misalkan ini. Nah, nanti kita tinggal simpan saja. Nah, nanti link tersebut atau kolom ini akan ada bisa dilihat oleh siswa-siswi Bapak Ibu semua. Nah, kemudian di sini ada beranda kelas ya. Nah, beranda kelas itu berarti yang ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan diskusi atau interaksi dengan siswa-siswinya. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu mau mengetik misalkan nanti kita nge-zoom ya gitu di jam sekian sampai jam sekian. Jadi silakan untuk dipersiapkan. Nah, nanti disimpan. Nah, kalau misalkan sudah ke-publish nih, kalau misalkan siswa-siswi dari Bapak Ibu masuk, nah nanti akan bisa melihat ini dan bisa untuk membalas komentar di bawahnya sini. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada absensi kelas. Nah, fitur ini berfungsi untuk melihat absensi dari siswa-siswa di kelas ini. Nah, di sini yang pertemuan pertama ya. Nah, di sini ada namanya, ada data-datanya. Nah, kemudian di sini ada status absensinya. Nah, kemudian di sini ada aksi. Nah, aksi di sini adalah berfungsi untuk kalau misalkan setelah
kelas ini ditutup ya, setelah kelas diakhiri, kan siswa kalau masuk itu sudah nggak bisa absen. Nah mungkin ada yang terlambat atau mungkin nggak masuk, terus konfirmasi izin atau sakit. Nah di sini yang berhak atau mempunyai akses untuk mengedit itu adalah guru mapelnya. Jadi nanti bisa dirubah di sini. Nah kalau misalkan nanti user-user lain seperti misal wali kelas atau kesiswaan, nah itu mereka bisa melihat tapi tidak bisa merubah. Jadi yang berwenang untuk merubah dari status absensi adalah tiap mapel, guru tiap mapelnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fitur bahan ajar. Nah, fitur ini berfungsi untuk mengupload materi-materi yang nantinya bisa di-download oleh siswa-siswinya. Nah, di sini kita bisa menambah data itu dalam bentuk PDF, Word, Excel, PowerPoint ya, atau mungkin mau membagikan dalam bentuk URL atau link. Nah, nanti kita bisa menginsertkannya di sini. Misalkan kita akan coba mengupload materi ya, misalkan dalam bentuk PDF, judulnya misalkan bab 1. Nah, kita pilih filenya. Nah, kemudian di sini kita bisa menguploadnya. Kemudian kita simpan. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba untuk yang Word, misalkan contoh apa gitu, contoh surat misal saja ya. Di sini kita upload yang bentuknya ada di Word. Kita simpan. Kemudian Excel, misalkan klasifikasi, kita pilih filenya, kita cari yang Excel ya. Nah, di sini kita simpan. Berhasil. Nah, atau mungkin kita mau insertkan link saja, misalkan Bapak Ibu punya materi dari YouTube atau mungkin dari website gitu ya. Itu nanti bisa langsung diinsertkan aja di sini di judul. Misalkan apa gitu ya. Kan SCH gitu. SCH.id. Nah, itu nanti bisa langsung kita simpan saja. Nah, nanti udah bentuk dalam link ya, jadi nanti langsung sudah bisa diklik dan otomatis akan redirect ke halaman yang sudah diinsertkan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada tugas pengetahuan. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa mengupload ya, menambahkan tugas-tugas yang mau diberikan ke siswanya. Nah, di sini misalkan pertemuan pertama, nanti instruksinya misalkan silahkan buat, atau misalkan silahkan rangkum, misalkan silahkan buat review gitu, review dari video ini, misalkan ada video atau buku misalnya gitu ya, dari buku ini dalam bentuk PDF atau misalkan Word atau mungkin dalam bentuk video gitu ya. Nah, itu nanti bisa diinstruksikan di sini. Kemudian kita pilih filenya, misalkan bukunya dalam bentuk PDF ya, suruh di review gitu, suruh dirangkum ya, bisa kita insertkan. Nah, kemudian kita simpan. Nah, nanti di sini tugas-tugas itu bisa di-download ya. Dan nanti kalau misalkan siswa itu sudah mendownload terus sudah mengerjakan, siswa-siswa ini bisa nanti menguploadnya. Nah, di sini nanti kita juga bisa melihat jawaban-jawaban yang sudah diisi oleh siswa-siswa kita. Nah, untuk cara kerja tugas keterampilan ya, di sini juga hampir sama dengan yang tugas pengetahuan. Nah, kita bisa menambah data, misalkan nama penilaiannya, misalkan keterampilan apa? Keterampilan membuat video. Kalau misalkan kelas video mungkin ya. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Keterampilan mengedit video misal. Keterangannya upload video ke YouTube dan jawab atau berikan link untuk jawaban dan linkkan jawaban di bagian upload tugas gitu misal.
Oke, kita bisa pilih filenya. Kalau misalkan ada file yang mau diinsertkan gitu ya, kalaupun nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian kita simpan. Nah, di sini. Nanti juga Bapak Ibu bisa ya melihat untuk jawaban dari masing-masing siswa. Nah, kemudian di sini ada data siswa. Nah, ini lebih ke data siswa saja. Jadi dalam satu kelas ini siswanya ada berapa gitu. Nah, kemudian di sini ada jurnal guru. Ya, fungsinya sama dengan jurnal yang ada di kelas ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu absen, masuk kelas, misalkan ini sekarang tanggal sekian, jam ke 3 misal, pertemuannya kita pertama bahasan materinya apa, misalkan bab 1 sampaikan. Kemudian hambatannya apa, misalkan sinyalnya jelek lah, sinyal jelek atau mungkin ada yang rusuh di bagian komentar gitu. Nanti bisa disampaikan di sini. Kemudian pemecahannya seperti apa, misalkan ganti kartu atau ganti sinyal gitu ya. Nah, itu nanti bisa kita simpan di sini. Nah, nanti untuk jurnal guru ini bisa dilihat oleh jelas ya, siswa juga bisa lihat, Bapak Ibu guru bisa lihat, dan nanti juga wali kelas atau mungkin supervisor baik itu kesiswaan, kepala sekolah itu juga bisa melihatnya. Jadi bisa melihat kondisi dari kelas yang sedang Bapak Ibu lakukan, kerjakan gitu. Dan kemudian di sini ada kalender kelas. Nah, kalender kelas ini berfungsi untuk menampilkan agenda-agenda yang hanya dilakukan di kelas ini saja. Kalau misalkan Bapak Ibu nih, hari ini kan ada materi tentang bab 1 misal, udah pertemuan ke berapa gitu. Nah, nanti di minggu depan misalkan mau ada ulangannya. Bapak Ibu bisa insertkan aja di sini. Misalkan ulangan atau kuis atau apa gitu, ulangan bab 1. Nah, ini nanti bisa disimpan saja. Dan nanti ini akan muncul di kalendernya siswa-siswi gitu. Nah, nanti kita bisa, kalau misalkan kadang kan suka lupa ya, kalau misalkan perasaan minggu kemarin tuh sudah menjadwalkan untuk ulangan, tapi mungkin karena kepadatan pekerjaan atau kepadatan yang lain gitu, akhirnya kelupaan. Nah, mungkin kalau siswa-siswi kan, wah nggak jadi ulangan nih, seneng gitu. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu melihat kalender kelas di sini, jadi ingat, oh iya kita akan melakukan ulangan, atau mungkin oh iya mau ada kuis gitu. Nah, itu fungsinya seperti itu, jadi untuk mengingatkan. Nah, kalau misalkan nanti kelas sudah berakhir ya, nah di sini Bapak Ibu bisa mengakhiri sesi. Nah, kalau sudah diakhiri sesi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, jadi kalau misalkan nanti ada siswa yang login lagi, nah itu mereka sudah tidak bisa absen. Nah, harapannya nanti ini bisa sesuai dengan jadwalnya. Misalkan Bapak Ibu mengajar dari jam 9 sampai jam 10 gitu. Nah, nanti begitu udah jam 10, akhiri sesi. Tapi kalau misalkan nanti ternyata, ternyata banyak materi yang belum tersampaikan, atau mungkin karena karena WFH ya, mungkin disambi ngapain gitu, ternyata kok harus lebih lama gitu. Nah, nanti bisa diakhiri sesi itu tidak harus sesuai dengan jadwalnya. Jadi mungkin kasihan, mungkin ada siswa yang tadi belum absen, mungkin Bapak Ibu mau mengingatkan dulu nih biar mereka bisa absen gitu. Nah, itu nanti bisa dilakukan gitu. Nah, kalau udah selesai kita akhiri sesi, cetek gitu ya, kelas berakhir. Nah, ini contoh dari kelas ya, ini kelas yang sudah dibuka tapi belum diakhiri, ini warnanya tetap hijau kalau misalkan Bapak Ibu keluar. Nah, tapi kalau misalkan kelas yang sudah berakhir dan diakhiri, itu nanti tampilannya akan kembali berwarna merah. Tapi Bapak Ibu juga bisa masuk lagi untuk melihat, oh tadi saya ngasih materi apa saja gitu. Nah, itu nanti bisa dilihat. Pun dengan siswa-siswi juga bisa masuk di kelas-kelas yang memang sudah diakhiri, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk penggunaan e-learning untuk para guru. Nah, nanti di session selanjutnya kita akan melihat simulasinya lagi setelah kalau misalkan siswa sudah login itu seperti apa, dan bagaimana kita bisa mendownload dari tugas-tugas yang sudah mereka kumpulkan, dan nanti bagaimana kita bisa memberikan penilaian ya, yang nilainya ini nanti bisa dilihat oleh baik itu Bapak Ibu guru sendiri pun dengan siswa-siswi untuk melihat dari hasil tugas-tugasnya seperti itu. Baik, terima kasih. Selalu ya, jangan lupa kalau misalkan kita sudah selesai di sini untuk pembelajarannya, kita sudah selesai menggunakan aplikasi ini, nah kita jangan lupa untuk logout gitu. Oke, terima kasih untuk panduan kita hari ini ya. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya yang menggunakan e-learning dari myeca.id. Jangan lupa untuk subscribe
channel dari mysci.id. Jadi kalau misalkan nanti ada update terbaru, ada panduan terbaru, Bapak Ibu tentunya nggak akan ketinggalan ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi.